Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Yes, timnas Indonesia resmi akan gunakan 3 striker gacor untuk menumbangkan Arab Saudi dan Irak. Pertama ada winger Ragnar Oratmangon dan Miliano Jonathan, dan selanjutnya ada ujung tombak Ole Romeni. Coba putar video ini sampai habis ya guys, karena pertandingannya tinggal 14 hari lagi. Mari dukung timnas Garuda agar lolos ke Piala Dunia 2026. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga penting melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober 2025. Kedua pertandingan ini menjadi penentu langkah Garuda menuju Piala Dunia. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi, setelah sebelumnya berhasil menumbangkan tim Elang Hijau meskipun strikernya hanya Marcelino, kini strategi lebih segar kembali dirancang dengan mengandalkan trio anyar di lini depan. Ragnar Oratmangon, Miliano Jonathan, dan Ole Romeni dipercaya memimpin serangan dengan gaya bermain cepat, berani, dan penuh variasi. Kombinasi ini diharapkan bisa memberi kejutan sekaligus menjaga tren positif tim. Berikut adalah ulasan line up yang akan diturunkan di laga versus Arab Saudi. Untuk posisi penjaga gawang akan dipercayakan pada Emil Audero. Emil adalah kiper yang tak hanya berfungsi sebagai penjaga gawang, tetapi juga pemimpin dalam mengatur pertahanan. Refleksnya cepat, ditambah pengalaman bermain di Serie A membuatnya terbiasa menghadapi tekanan dari penyerang kelas dunia. Emil dikenal piawai membaca arah bola, baik dalam situasi open play maupun tendangan bebas. Selain itu, ia mampu memberikan instruksi jelas kepada para bek di depannya, sehingga koordinasi tim tetap terjaga. Ketangkasannya sering menjadi penentu hasil pertandingan, terutama ketika Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat. Emil juga punya kemampuan distribusi bola yang rapi, baik umpan jauh maupun pendek. Sosoknya memberi rasa aman bagi tim, menjadikan posisinya nyaris tak tergantikan di bawah Mister Garuda. Berlanjut ke lini bertahan, akan ada 4 pemain di sini. Untuk posisi jantung pertahanan ada Jai Itzes dan Rizky Ridho. Jai Itzes tampil sebagai sosok bek tengah modern yang menggabungkan kekuatan fisik dengan kecerdasan taktik. Dengan postur tinggi dan duel udara yang mumpuni, ia menjadi benteng utama dalam menghadang serangan lawan. Jai juga dikenal tenang ketika menguasai bola, tak segan membangun serangan dari belakang melalui umpan akuratnya. Keahliannya membaca pergerakan lawan membuatnya jarang salah langkah dalam duel 1 lawan 1. Mentalitasnya juga kuat, ia selalu tampil dengan determinasi tinggi pada laga penting. Selain itu, Jai memiliki naluri mencetak gol dari situasi bola mati, sesuatu yang memberi nilai tambah bagi tim. Dengan kematangan bermain di Eropa, Jai menjadi salah satu pilar tak tergantikan di jantung pertahanan Garuda. Sedangkan Ridho membawa energi muda dengan mental baja di lini belakang. Meski usianya relatif masih muda, ia sudah menunjukkan kedewasaan dalam bertahan. Kekuatannya ada pada duel fisik, di mana ia sering memenangkan perebutan bola dengan determinasi tinggi. Ridho juga punya keberanian untuk melakukan tackle bersih yang kerap memutus serangan berbahaya. Meski fokus utama bertahan, ia cukup percaya diri dalam mengalirkan bola ke lini tengah. Karakter pantang menyerah membuatnya jadi rekan ideal bagi Jai Itzes di jantung pertahanan. Dengan semangat juang dan konsistensi, Ridho adalah representasi pemain lokal yang mampu bersaing dengan standar internasional. Kemudian, Kelvin Verdong menempati posisi bek kiri dengan gaya bermain agresif dan penuh stamina. Ia dikenal rajin naik membantu serangan, memberi opsi umpan silang berbahaya ke kotak penalti. Namun, Verdong tetap disiplin dalam bertahan, mampu menghadapi winger lawan dengan kecepatan dan ketangguhan fisiknya. Kemampuan passingnya membuat transisi permainan berjalan mulus, sementara pergerakannya sering membuka ruang bagi rekan setim. Dengan pengalaman bermain di Eropa, ia tak mudah panik ketika ditekan lawan. Keunggulan lainnya adalah visinya membaca situasi, tahu kapan harus bertahan penuh atau maju membantu serangan. Kehadirannya di sisi kiri memberi keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan.
Berikutnya sebagai bek kanan, Kevin Dix menawarkan kombinasi disiplin bertahan dan kontribusi menyerang. Ia memiliki kecepatan untuk menutup ruang, serta kekuatan fisik yang membuat lawan kesulitan melewatinya. Dalam menyerang, Kevin mampu memberikan umpan silang tajam yang kerap membahayakan lawan. Selain itu, ia cerdas dalam menjaga posisinya, memastikan sisi kanan tetap aman dari serangan balik. Kemampuannya mendukung permainan kolektif juga menonjol, karena ia sering bekerja sama dengan winger untuk menciptakan variasi serangan. Mentalitas pantang menyerah serta pengalaman bermain di liga besar membuatnya menjadi salah satu bek kanan paling konsisten di skuad Garuda. Untuk lini tengah, ada 3 pemain yang akan diturunkan. Dia adalah Joe Pelupesi, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Sebagai jangkar di lini tengah, Joe memainkan peran vital menjaga keseimbangan tim. Ia dikenal disiplin menutup ruang, rajin merebut bola, dan tangguh dalam duel fisik. Kemampuannya membaca arah permainan membuatnya selalu berada di posisi tepat untuk menghentikan serangan lawan. Meski fokus utama bertahan, Joe juga bisa mengalirkan bola ke depan dengan umpan sederhana namun efektif. Karakternya yang kalem memberi ketenangan bagi tim ketika ditekan lawan. Selain itu, ia sering menjadi penghubung antara lini belakang dan serangan, memastikan bola tetap bergerak tanpa kehilangan ritme. Joe adalah sosok yang mungkin tak selalu mencuri perhatian, tetapi kontribusinya sangat penting bagi stabilitas Garuda. Lalu Tom berperan sebagai otak serangan dengan visi bermain yang tajam. Ia piawai mengatur tempo, tahu kapan harus mempercepat atau memperlambat permainan. Kemampuannya melepaskan umpan terukur, baik jarak pendek maupun jauh, sering membuka ruang bagi penyerang. Selain distribusi bola, Tom juga memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Keunggulannya ada pada kecerdasan membaca permainan, sehingga ia jarang kehilangan bola di area berbahaya. Dengan gaya bermainnya, ia mampu menjadi penghubung ideal antara lini tengah dan depan. Tom adalah sosok yang bisa mengubah arah pertandingan hanya dengan satu umpan kreatif. Sementara Walsh dikenal fleksibel, bisa bermain sebagai bek maupun gelandang. Dalam formasi ini, ia berperan di tengah untuk memperkuat transisi bertahan dan menyerang. Sandy memiliki stamina tinggi, rajin bergerak ke seluruh area lapangan. Ia mampu merebut bola dengan tackle bersih, lalu dengan cepat mengirimkan umpan ke depan. Karakter pekerja keras membuatnya menjadi pemain yang sangat diandalkan dalam situasi sulit. Selain itu, ia punya kemampuan membaca permainan dengan baik, sehingga sering memotong aliran bola lawan. Sandy adalah tipe pemain yang tak kenal lelah, selalu berusaha maksimal untuk tim. Untuk lini depan, kini akan menurunkan 3 kombinasi pemain andalan. Di posisi winger kiri ada Ragnar Oratmangon, sementara di posisi winger kanan ada Miliano Jonathan. Ragnar membawa kecepatan dan kelincahan sebagai senjata utama di sisi kiri. Ia suka melakukan tusukan langsung ke jantung pertahanan, memaksa bek lawan bekerja ekstra keras. Teknik individunya mumpuni, sehingga mampu melewati lawan dalam duel 1 lawan 1. Ragnar juga punya insting mencetak gol, meski bermain sebagai winger. Dengan stamina kuat, ia tak hanya membantu serangan, tetapi juga rela turun membantu pertahanan. Keberadaannya di sayap memberi variasi serangan karena lawan sulit memprediksi pergerakannya. Ragnar adalah tipikal pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan lewat satu aksi brilian. Miliano menempati sisi kanan dengan gaya bermain cerdas dan eksplosif. Ia mampu mencari ruang kosong untuk menerima bola, lalu cepat mengambil keputusan. Teknik olah bolanya halus, membuatnya luwes saat melewati lawan. Miliano juga punya kemampuan finishing yang baik, sehingga bisa menjadi ancaman langsung ke gawang. Perannya di kanan memberi keseimbangan serangan, apalagi ia sering bertukar posisi untuk membingungkan lawan. Mentalitas kompetitifnya terlihat jelas, ia selalu ingin memberi kontribusi besar di lapangan. Dengan usia muda, potensinya masih terus berkembang, dan kini ia menjadi bagian penting dalam skema Garuda. Terakhir, untuk posisi ujung tombak akan ditempati oleh Ole Romeni. Sebagai ujung tombak, Ole menjadi tumpuan utama mencetak gol. Ia memiliki naluri predator, selalu berada di posisi tepat untuk menyambar peluang. Kekuatan fisik dan kecerdasannya dalam mencari ruang membuatnya sulit dijaga. Ole juga mampu menahan bola untuk menunggu rekan setim naik membantu serangan. Kelebihan lainnya adalah ketenangan saat berhadapan langsung dengan kiper, ia jarang terburu-buru dalam menyelesaikan peluang.
Selain itu, ia bisa memberikan assist lewat pergerakannya yang cerdas. Dengan kombinasi naluri gol dan visi bermain, Ole adalah tipe striker modern yang sangat dibutuhkan tim. Selain pemain inti, daftar cadangan juga menjadi faktor penting untuk menjaga ritme permainan. Nama-nama seperti Nathan Chu Aon, Justin Hubner, Eliano Reinders, Ricky Kambuaya, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo disiapkan untuk memberikan energi segar. Mereka bisa masuk pada babak kedua guna menambah variasi strategi. Nathan dengan fleksibilitasnya, Hubner yang tangguh di lini belakang, Reinders dengan visi menyerang, Kambuaya dengan akselerasinya, Zylstra yang haus pembuktian, serta Adrian sebagai penyerang sayap cepat, semuanya mampu menjadi pembeda ketika laga berjalan ketat. Namun, satu nama besar yang tidak lagi masuk daftar adalah Marcelino Ferdinand. Meski sempat menjadi pahlawan dalam laga sebelumnya, kali ini ia dicoret karena dianggap tidak sesuai kebutuhan taktik. Keputusan itu tentu mengejutkan, tetapi justru menunjukkan bahwa tim kini fokus pada kerja kolektif, bukan mengandalkan satu pemain saja. Situasi semakin menarik setelah terjadinya perubahan di kursi pelatih. Patrick Kluivert resmi dilepas, dan posisinya digantikan kembali oleh Shin Tae-yong. Kehadiran Shin membawa harapan besar, sebab ia dikenal mampu meramu strategi disiplin serta memaksimalkan potensi pemain muda maupun diaspora. Shin diyakini bisa mengembalikan semangat kolektif serta memberikan instruksi yang jelas bagi tim. Dengan kombinasi pemain inti yang kuat, cadangan berkualitas, serta kepemimpinan pelatih berpengalaman, Indonesia punya alasan untuk optimistis menghadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia U17 sapu bersih fase grup dengan 3 kemenangan beruntun, Afghanistan jadi korban terakhir Garuda Muda. Media asing ikut kagum dan prediksi Evandra DKK bisa tembus semifinal Piala Asia 2025. Timnas Indonesia U17 menutup perjalanan di fase grup Piala Asia U17 2025 dengan penuh kebanggaan. Di laga terakhir grup C yang digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, skuad asuhan Nova Arianto sukses menaklukkan Afghanistan dengan skor 2-0. Kemenangan itu terasa spesial karena pelatih memilih melakukan rotasi besar-besaran demi menjaga kondisi fisik para pemain yang sudah tampil habis-habisan di 2 pertandingan sebelumnya. Sejumlah nama andalan seperti Evandra Florasta, Zahabi Goli, dan Fadly Alberto tidak masuk dalam daftar starter. Meski begitu, 2 nama terakhir justru muncul sebagai pahlawan. Saat laga memasuki masa tambahan waktu di babak kedua, Zahabi Goli dan Fadly Alberto masing-masing mencetak gol yang memastikan kemenangan mutlak Garuda Muda. Skor akhir 2-0 menjadi catatan manis sekaligus menegaskan dominasi penuh Indonesia di fase grup. Dengan tambahan 3 poin, Garuda Muda mantap berdiri di puncak klasemen grup C dengan koleksi 9 angka sempurna hasil dari 3 kemenangan beruntun. Korea Selatan menguntit di posisi kedua dengan 6 poin, dan keduanya berhak melangkah ke babak perempat final. Hasil ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya tampil konsisten, tetapi juga mampu mengatasi lawan-lawan tangguh, termasuk Korea Selatan yang terkenal sebagai kekuatan besar di level usia muda. Kemenangan telak atas Yaman dengan skor 4-1, kemenangan tipis namun berkelas atas Korea Selatan 1-0, dan kini menundukkan Afghanistan 2-0, menjadi bukti kualitas permainan anak-anak asuhan Nova Arianto. Media asing pun mulai memberi sorotan. Salah satunya, The Tao 247 dari Vietnam, yang menilai bahwa performa Indonesia layak diperhitungkan dan tidak semestinya hanya dipandang sebagai kuda hitam. Dengan tren positif ini, mereka diyakini mampu melangkah lebih jauh daripada sekadar perempat final. Di babak 8 besar nanti, Indonesia akan menghadapi tim peringkat kedua dari grup D. Saat ini, persaingan di grup tersebut masih berlangsung sengit. Korea Utara memimpin dengan 4 poin, sementara Tajikistan dan Oman sama-sama mengoleksi 3 angka. Iran, yang baru mengemas 1 poin, masih memiliki peluang meski tipis. Dengan kondisi itu, calon lawan Indonesia baru bisa dipastikan menjelang pertandingan terakhir grup tersebut. Apapun hasilnya, Nova Arianto dan anak asuhnya telah menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi siapapun. Mental juara yang diperlihatkan sepanjang fase grup menjadi modal berharga untuk melangkah lebih jauh. Kini, publik Indonesia menunggu apakah Evandra Florasta dan kawan-kawan mampu melanjutkan perjalanan gemilang mereka hingga mencapai panggung semifinal atau bahkan final.
JIZ tampil bak tembok kokoh, Sassuolo pecah telur dengan kemenangan perdana di Serie A 2025/2026. Media Italia angkat topi dan timnas Indonesia dapat kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sassuolo akhirnya meraih kemenangan perdana di Serie A musim 2025/2026, dan keberhasilan itu bukan hanya sekadar 3 poin. Ada cerita menarik yang ikut muncul dari penampilan JIZ, bek timnas Indonesia yang kini mulai mendapat tempat di jantung pertahanan Nero Verdi. Bermain penuh selama 90 menit ketika menghadapi Lazio di Mapei Stadium, ia tampil kokoh mengawal lini belakang hingga laga berakhir dengan skor tipis 1-0 berkat gol Ali Fadera di menit ke-70. Kemenangan ini menjadi titik balik penting bagi Sassuolo. Sebelumnya, mereka harus menelan 2 kekalahan beruntun yang membuat tim sempat terpuruk di papan bawah. Namun, kehadiran Izes bersama Tarik Muharemovic di lini pertahanan mampu memberi kestabilan baru. Duet keduanya sanggup mematikan pergerakan para pemain depan Lazio, termasuk striker berbahaya Tati Castellanos yang sepanjang laga dibuat frustrasi. Dari sisi statistik, kontribusi Izes cukup menonjol. Menurut catatan SofaScore, ia mendapatkan rating 6,9 yang mencerminkan perannya sebagai tembok pertahanan. Ia mencatat 6 kali sapuan, 1 blok penting, serta 1 tackle yang sangat krusial. Lebih dari itu, kemampuannya dalam mendistribusikan bola juga terlihat impresif. Dengan akurasi operan mencapai 90%, 66 kali sukses dari 73 percobaan, Izes menjadi salah satu sumber kestabilan aliran bola dari lini belakang. Media lokal Italia, Sassuolo News, juga menyoroti penampilannya. Mereka menilai Izes memang sempat goyah di menit-menit awal, namun seiring jalannya pertandingan ia tampil semakin percaya diri. Ketenangannya dalam menguasai bola membuat Sassuolo mampu mempertahankan keunggulan hingga wasit meniup peluit akhir. Bagi tim, kemenangan ini tentu menjadi modal positif untuk menghadapi laga sulit melawan Inter Milan di San Siro pekan depan. Lebih dari sekadar kemenangan klub, performa apik Izes juga menjadi kabar menggembirakan bagi timnas Indonesia. Dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata, konsistensinya di Serie A bisa menjadi tambahan energi bagi skuad Garuda. Sebagai bek berusia 25 tahun, ia kini mulai menunjukkan kapasitas untuk menjadi salah satu pilar utama baik di klub maupun di level internasional. Jika mampu menjaga stabilitas penampilan, JIZ bukan hanya akan menjadi andalan Sassuolo di Serie A, tetapi juga tumpuan penting timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga krusial ke depan. Kemenangan atas Lazio menjadi bukti bahwa dirinya sudah berada di jalur yang tepat untuk mencapai level tertinggi dalam kariernya. Patrick Kluivert buka visi gila, target timnas Indonesia jadi langganan Piala Dunia mulai 2026. Garuda ditantang habisi Arab Saudi dan Irak demi raih tiket bersejarah. Patrick Kluivert mulai membeberkan rencana besar yang ia bawa sejak ditunjuk menukangi timnas Indonesia. Dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube The Highway, pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa cita-citanya sederhana namun penuh ambisi, tim Garuda harus bisa menjadi tim langganan Piala Dunia. Baginya, bukan hanya sekadar lolos ke edisi 2026, tetapi juga menjaga konsistensi untuk selalu tampil di panggung sepak bola terbesar dunia pada periode-periode berikutnya. Saat ini, Indonesia sudah mencapai fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang menunjukkan kemajuan signifikan. Namun perjalanan masih jauh dari kata selesai. Dalam babak ini, Indonesia ditempatkan di grup B bersama 2 lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak. Pertandingan pertama akan dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober tahun 2025 di Jeddah menghadapi tuan rumah Arab Saudi, lalu dilanjutkan 3 hari kemudian berhadapan dengan Irak. Kedua duel ini menjadi penentu langkah besar Garuda. Kluivert menekankan bahwa target utama timnya adalah menjadi juara grup. Artinya, Indonesia dituntut meraih poin maksimal dari 2 pertandingan krusial tersebut. Tugas ini jelas bukan perkara mudah, mengingat Arab Saudi dan Irak adalah tim dengan tradisi kuat di Asia. Namun dengan komposisi pemain diaspora yang semakin solid dan mentalitas tim yang mulai terbangun, optimisme tetap menyelimuti kubu merah putih. Meski demikian, Kluivert juga realistis.
Ia menyadari bahwa jika skenario ideal untuk menjadi juara grup gagal diraih, peluang masih terbuka melalui jalur runner-up. Posisi kedua di grup tetap bisa mengantarkan Indonesia ke fase kelima, yakni babak playoff. Dari situ, kesempatan untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 masih bisa diperjuangkan. Dengan kata lain, apapun situasinya, peluang Garuda tetap hidup hingga akhir. Para pemain seperti Jay Izes, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangun menjadi tumpuan untuk menghadapi duel penuh gengsi ini. Ditambah lagi semangat para pemain lokal yang tidak kalah berapi-api, Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit. Dukungan besar dari jutaan supporter tanah air pun menjadi bahan bakar penting dalam perjalanan ini. Bagi Kluivert, lolos ke Piala Dunia 2026 bukan hanya soal hasil, melainkan fondasi jangka panjang. Ia ingin membangun tim yang tidak hanya berjuang untuk satu momen, tetapi juga untuk masa depan. Dengan fondasi yang kuat, generasi berjalan baik, dan mentalitas kompetitif yang terus diasah, harapannya Indonesia bisa menjadi peserta reguler di pesta sepak bola dunia. Patrick Kluivert ngaku nikmati tekanan gila, ratusan juta supporter Indonesia jadi energi Garuda. Duel panas lawan Arab Saudi dan Irak jadi penentu mimpi lolos Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sepenuhnya sadar, melatih timnas Indonesia bukan sekadar tugas biasa. Ia tahu, di negeri ini sepak bola sudah seperti agama kedua. Antusiasme masyarakat begitu besar, sampai-sampai setiap laga Garuda selalu disorot jutaan pasang mata. Namun, bukannya tertekan, pelatih asal Belanda itu justru mengaku menikmati ekspektasi tinggi yang melekat di pundaknya. Kini, Indonesia sudah melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup B, mereka akan berhadapan dengan lawan-lawan tangguh. Pertama, melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober tahun 2025, kemudian berjumpa Irak pada tanggal 12 Oktober. Dua partai ini dianggap sebagai gerbang awal yang bisa menentukan langkah Garuda menuju sejarah baru. Target yang diusung sangat jelas. Untuk mengunci tiket langsung ke putaran final, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya harus mampu menjadi juara grup. Namun, jika skenario itu tidak berjalan mulus, posisi kedua masih menyisakan peluang melalui jalur playoff. Artinya, jalan menuju Piala Dunia memang terjal, tapi bukan mustahil ditempuh jika konsistensi dan fokus tetap dijaga. Kluivert menegaskan bahwa dukungan besar dari publik Indonesia adalah energi tersendiri. Ia sempat merasakan atmosfer luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Baginya, suasana di sana berbeda dengan stadion manapun di Eropa. Jarak yang begitu dekat antara tribun dengan lapangan membuat sorakan supporter terasa lebih hidup dan langsung menembus ke dalam jiwa para pemain. Ia bahkan membandingkannya dengan stadion di Inggris yang terkenal megah, tetapi masih kalah dalam hal intensitas dukungan. Tekanan besar yang datang dari ratusan juta penggemar tidak membuatnya gentar. Justru, Kluivert memandang itu sebagai motivasi tambahan untuk terus bekerja keras bersama anak asuhnya. Ia tahu benar, masyarakat Indonesia sudah menunggu momen di mana Garuda bisa terbang tinggi hingga ke panggung terbesar sepak bola dunia. Semangat itu pula yang ingin ia tularkan kepada skuadnya. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan diaspora yang berkarir di Eropa, Kluivert yakin Indonesia punya amunisi yang cukup. Ditambah lagi dengan dukungan tanpa henti dari tribun, tekad Garuda diyakini bisa menembus batas. Kini, semua mata tertuju pada dua laga di bulan Oktober. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi ujian nyata apakah Indonesia siap mewujudkan mimpi besar yang sudah lama dinantikan rakyatnya. Arab Saudi ketahuan lakukan manuver gila, asisten pelatih hingga pakar Arsenal dikerahkan untuk mata-matai timnas Indonesia. Erick Thohir meledak ajukan protes ke AFC soal wasit dari Kuwait jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Upaya Arab Saudi untuk memastikan tempat di Piala Dunia 2026 tampaknya semakin serius dan penuh kontroversi. Salah satu isu yang menyedot perhatian publik Indonesia adalah soal penunjukan wasit oleh AFC. Federasi Asia menunjuk pengadil dari Kuwait untuk memimpin salah satu pertandingan yang akan dijalani tim Garuda. Keputusan ini langsung memicu kecurigaan, sebab Kuwait masih berada di kawasan yang sama dengan dua lawan berat Indonesia, yakni Arab Saudi dan Irak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak tinggal diam.
Ia melayangkan protes resmi kepada AFC terkait hal tersebut. Bahkan, protes ini bukan yang pertama, melainkan sudah yang ketiga kalinya sebelum fase keempat kualifikasi dimulai. Banyak penggemar khawatir keputusan wasit bisa merugikan Indonesia di laga-laga penting nanti. Apalagi, Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak ini dinilai memiliki pengaruh besar dalam penyelenggaraan. Di luar persoalan wasit, Arab Saudi juga diketahui melakukan persiapan ekstra untuk memastikan mereka bisa mengamankan tiket ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 2026. Menurut laporan media asal Uni Emirat Arab, Koora, pelatih Hervé Renard bahkan menugaskan salah satu asistennya untuk mengamati langsung permainan Indonesia. Tim Garuda dipantau saat melakoni uji coba melawan Taiwan dan Lebanon pada FIFA Matchday September. Dari pengawasan itu, pihak Arab Saudi diyakini tengah memetakan kekuatan sekaligus mencari celah dari lawan yang akan mereka hadapi. Tidak berhenti di situ, manuver Arab Saudi semakin mengejutkan setelah mereka mendatangkan Nicolas Jover, pelatih spesialis set piece dari klub Premier League, Arsenal. Langkah ini menunjukkan keseriusan elang hijau dalam mempersiapkan diri. Skema bola mati dianggap sebagai senjata penting untuk bisa meraih kemenangan melawan Indonesia dan Irak. Dengan persiapan sematang ini, Arab Saudi seolah tidak ingin mengambil risiko sedikit pun. Bagi Indonesia, semua perkembangan ini menjadi peringatan agar lebih waspada. Pertemuan melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober tahun 2025 di Jeddah akan menjadi laga yang sangat menentukan. Jika mampu tampil disiplin dan fokus penuh, peluang Garuda untuk mencuri poin tetap terbuka. Namun, dengan berbagai manuver yang sudah dilakukan lawan, timnas Indonesia harus menyadari bahwa tekanan akan jauh lebih besar dari sekadar bertanding di lapangan. Semua mata kini tertuju pada duel panas tersebut. Bukan hanya soal adu taktik antar pemain, tetapi juga drama di luar lapangan yang bisa ikut memengaruhi hasil akhir.